Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Politik masa lalu terus menggambarkan gimana Indonesia ke depan, Bung Firdaus. Dan itu juga dihantui di Sumatera Utara, Bobi ya. Bobi adalah mantunya Jokowi, juga berupaya untuk mengais-ngais masa lalu politik Jokowi untuk dia tetap bisa eksis di Sumatera Utara. Dan ini saya kira dinamika di Sumatera Utara ini menarik ya. Kita lihat gimana rasionalitas Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Utara untuk memilih gubernurnya. Apakah yang punya latar dari dinasti politik atau tidak, Bung Firdaus? Iya, untuk pemilihan gubernur Sumatera Utara, Bung Meldi ya, sebenarnya kita melihat masyarakat Sumatera Utara dihadapkan dalam kontestasi calon kandidat yang notabene apa ya, sama-sama memiliki catatan-catatan penting sebenarnya. Satu sisi kita melihat misalnya ada Bobi Nasution, mantunya Pak Jokowi di sana, begitu ya, wali kota Medan yang di mana kota Medan sendiri juga masih terseok-seok dalam membangun tata kelola, tata pemerintahan, begitu ya. Kemudian yang kedua lawannya adalah Bapak Edi Rahmayadi yang juga mantan gubernur Sumatera Utara, incumbent, begitu ya, yang notabene juga kalau kita lihat dari track record atau catatan-catatannya untuk pembangunan Sumatera Utara itu masih banyak PR-PR besar yang tertinggal di sana, begitu. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, terutama pasca debat yang kemarin, begitu, kira-kira siapa yang bisa memberikan solusi atau tawaran baik untuk daerah Sumatera Utara? Sumatera Utara sebagai bagian dari etalase dari Provinsi Sumatera, begitu ya, di mana salah satu provinsi terbesar, nomor 4 kalau tidak salah, begitu ya. Kemudian juga dari sisi keuangan juga cukup besar di sana, dari sisi fiskalnya, begitu ya. Di mana peran ini akan menjadi semacam pendorong untuk pembangunan di daerah sentra Sumatera, begitu. Tetapi kalau kita lihat apakah juga peran strategis ini juga bisa dijalankan oleh kandidat baik itu Bobi Nasution atau juga Pak Edi di sana gitu. Dan saya melihat dua-duanya belum memberikan sesuatu yang sangat optimal untuk kepentingan masyarakat Jawa, untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara begitu. Baik dari sisi program kerja, tawarannya dan segala macam. Di sisi lain kalau kita lihat dalam sisi elit politik misalnya, Sumatera Utara juga menjadi gambaran bagaimana Kim Plus begitu ya atau notabene terahnya Jokowi itu kembali berhadapan dengan calon lain yang gitu yang dalam apa namanya rangka merebut tampuk pimpinan gubernur Sumatera Utara begitu. Akankah nanti Bobi dengan latar belakang apa namanya sebagai menantu presiden mantan presiden atau presiden ketujuh Joko Widodo begitu ya akan bisa melenggang dengan leluasa gitu ya mendapatkan amanat dari masyarakat Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat dari hasil surveinya menunjukkan itu gitu ya dia masih unggul dibandingkan lawannya. Atau gitu ya, Edi akan mendapatkan kembali mandatnya sebagai calon gubernur yang kedua dan dipilih dalam Pilgub 27 November nanti, begitu ya. Tetapi terlepas dari situ, apakah tawaran-tawaran programnya cukup baik? Saya pikir ini menjadi persoalan yang harus diperbaiki, Bu Meldi. Terutama untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara, begitu dalam isu pelayanan publik, kemudian pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan, begitu ya. Itu yang belum terlihat kemarin, gitu ya, masih debat ala Sumatera Utara saja, warung kopi, begitu ya, tapi substansinya belum terkejar, begitu. Dan akankah mereka akan bisa memperbaiki atau memberikan semacam janji yang lebih baik untuk masyarakat Sumatera Utara di dalam masa sisa kurang dari sebulan ini? Itu yang menjadi pertanyaan kita, Bung Meldi. PDIP yang bergeser dukungannya Bung Firdaus ini juga menjadi catatan penting ya, karena Sumut adalah merah gitu ya, ada merah, ada kuning juga di situ. Kemudian kalau merah itu dia, sebagai partai politik dia lebih loyal dengan pilihan-pilihan dari elitnya. Sedangkan kuning ya, Golkar dalam hal ini, termasuk juga Gerindra, saya kira pendukungnya kurang loyal untuk itu. Jadi di mana angin bergerak nanti akan kita lihat. Sejauh mana, Bobby ini bisa, eee, bisa sukses atau bisa meng memberikan warna lain ya dari, usulan-usulan dia terhadap Sumatera Utara, Bung Firdaus. Dan ini berat bagi Bobby ya. Jadi Jokowi yang pada masa lalu yang sekarang menjadi sebuah, beban bagi, Bobby dan juga dukungan PDIP yang tidak pada dirinya, ini adalah, persoalan-persoalan yang harus Bobby pikul untuk maju di Sumatera Utara, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau dilihat memang gitu ya, di satu sisi ada beban histori gitu ya, sebagai menantu dari Presiden ketujuh Joko Widodo untuk Bobi Nasution, tapi sisi lain juga kita melihat misalnya bahwa penyeimbangnya atau
kontendernya gitu ya, itu juga merupakan orang yang notabene tidak memberikan satu solusi yang cukup baik menurut saya. Berbeda, jadi kalau kita mau coba dari sisi pengamat ya, karena kebetulan kita tidak memilih di Sumatera Utara, kalau kita coba bandingkan dengan Jawa Timur, Bung Meldi, Jawa Timur itu punya alternatif yang benar-benar sebenarnya cukup baik gitu ya. Ada Kofifa, ada Risma di sana gitu. Masyarakat Jawa Timur tinggal memilih kira-kira pendekatan mana yang lebih diterima mereka gitu. Pendekatan yang lebih terstruktur gitu ya, teknokratik alanya Kofifa, atau pendekatan yang lebih langsung belusukan begitu, yang lebih apa namanya ya ala ibu-ibu sekali begitu ya, yang lebih emosional begitu, itu pilih Risma begitu. Tetapi Sumatera Utara kita punya satu anak muda, satu orang yang sudah berpengalaman begitu ya. Tetapi dari sisi kinerjanya saya belum melihat yang bisa kita banggakan tanda kutip ya. Walaupun ada beberapa hal yang baik, tapi dari secara keseluruhan masih ada persoalan besar untuk Sumatera Utara begitu. Apakah kita akan memilih si A atau si B gitu? Mau tidak mau dalam politik gitu ya, ya karena kita harus memilih begitu ya, baik itu calonnya cukup baik atau ala kadarnya misalnya. Gitu. Tetapi dalam sisi kepentingan politik yang kita harapkan adalah bagaimana dari pasangan baik itu Bobi atau juga Edi misalnya memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik begitu ya. Mungkin Bobi dengan keuntungannya di sana ada Pak Jokowi di sana, ada Terah Jokowi begitu ya. Tetapi juga Bobi dengan apa namanya keterbatasannya, dengan PR-PR-nya gitu ya, apakah itu juga bisa menjadi jaminan gitu ya, untuk kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. Yang kedua dari sisi misalnya Edi misalnya, apakah juga dari sisi tawaran-tawaran yang sifatnya lebih lebih formalitas saya lihat begitu ya, gitu. Tidak ada terobosan gitu ya, tidak ada semacam inovasi, termasuk untuk tata kelola dan seterusnya begitu ya. Apakah memang itu juga dibutuhkan begitu? Dan pada titik ini memang yang jadi soal adalah dia mau tidak mau masyarakat Sumatera Utara atau KPU-nya atau kelompok-kelompok strategisnya atau kritisnya begitu ya, termasuk juga saya lihat kekuatan-kekuatan berbasis misalnya PKS selama ini yang lebih banyak diam tanda kutip ya, lebih banyak mengikuti irama karena mereka bukan bagian dari Kim Plus misalnya, itu juga lebih banyak bersuara menjadi penyeimbang di sana begitu, sehingga dihasilkan gitu ya gubernur gitu yang bisa memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan begitu. Tidak lagi kita berdebat jalannya buruk gitu ya, tapi kemudian mengatakan itu dalihnya jalan nasional begitu ya. Loh kalau jalannya itu buruk ya rusak masyarakat begitu ya. Tidak bisa menunggu kira-kira apakah Jokowi yang harus turun ke sana atau gubernurnya ke sana begitu. Termasuk juga tata kelolanya begitu. Kok ada pungli kau biarkan? Ya, kalau ada pungli berarti sistem yang salah. Itu tidak berdebat apakah dilaporkan atau tidak. Artinya apa? Kita masih permisif dengan pungli di sana begitu. Dan saya pikir masyarakat Sumatera Utara berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sekedar gimmick-gimmick gitu ya, atau simbol-simbol begitu yang ditawarkan baik oleh Bobi ataupun juga Edi di sana. Orang Medan gitu ya, orang Sumatera Utara gitu ya, harus bisa mendapat sesuatu yang lebih tinggi dibandingkan yang kemarin. Dan itu harus mereka wujudkan di dalam tawaran-tawaran kerja yang terukur, yang sesuai dengan persoalan-persoalan di Sumatera Utara, Bung Meli. Bisakah pasangan Edi, bisakah pasangan Bobi menawarkan itu, gitu, memperbaiki kinerjanya, tawaran program dan seterusnya? Itu yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan kita, Bung Meli. Ini kandidasi tanpa pengungkit, Bung Firdaus ya, tidak ada yang bisa dijual ya, selling point nggak ada nih. Ini saya kira juga catatan penting bagi kita, di pilkada gubernur ini. Kalau orangnya nggak bisa dijual ya janganlah ditaruh di situ gitu ya. Tidak hanya membaca konstelasi politik. Saya kira mungkin menarik kalau LBP maju gitu ya, atau Ratna Sarumpait maju, itu saya kira mungkin terjadi sebuah, agenda-agenda penting atau dia membacanya secara lain. Tapi dua orang ini memang tidak bisa bikin terobosan-terobosan politik yang menarik di Sumatera Utara ya. Dari, media-media atau dari, reportase-reportase yang kita lihat, Bung Firdaus, belum ada nih sebuah, pukulan-pukulan yang kuat atau sebuah agenda-agenda yang kuat dari dua kandidat ini. Ini kandidat biasa aja gitu loh, nggak ngapa-ngapain biasa aja. Jadi tidak ada prestasi yang bisa kita dorong untuk mereka merubah Sumut sebagai provinsi. Sebenarnya Sumut ini resource-nya banyak, Bung Firdaus, ada kebun, ada tambang, ada macam-macam, ada PLTA juga dan ada aluminium, macam-macam di sana, banyak sebenarnya. Sebenarnya sebagai provinsi dia sangat kaya, tapi kita melihat selama ini Sumut ya tidak tumbuh sebagai provinsi yang sangat kaya, dan ini catatan bahwa leadership di Sumut tidak berjalan dengan baik, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi dengan segala macam kekayaan atau potensi yang dimiliki Sumut begitu ya. Tetapi kalau kita mau coba bandingkan dengan provinsi lain, Sumut masih tertinggal begitu ya. Hal-hal yang mendasar mereka masih belum cukup baik gitu ya. Apalagi kalau kita mau coba bandingkan dengan di Pulau Jawa, tapi Sumatera Utara sebagai
provinsi yang paling terkemuka di Sumatera, begitu ya, terdepan di dalam mendorong menjadi akselerator untuk provinsi lain di Pulau Sumatera, mau tidak mau harus mengambil peran itu, begitu. Dan dalam hal ini yang kita lihat adalah, ya sekali lagi, kita berharap nanti dari sisi masyarakat, gitu ya, akan menjadi semacam mitra atau menjadi semacam penggonggong untuk memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik untuk masyarakat atau program-program kerja yang diusung oleh Gubernur Sumatera Utara. Siapakah yang nanti akan dipilih oleh masyarakat Sumatera Utara? Saya pikir masyarakat Sumatera Utara sudah bisa menilai kira-kira apakah Bobi atau Edi di sana yang layak memimpin berikutnya, begitu ya. Tapi sekali lagi, kalaupun di antara mereka berdua salah satu yang terpilih, kita ingatkan persoalan-persoalan mendasar Anda bukan lagi hanya bicara tentang Anda anak siapa gitu ya, atau anak bekas apa begitu ya, tetapi bagaimana mengentaskan ini dengan segala potensi yang ada. Bagaimana membangun Sumatera Utara kembali menjadi bagian dari provinsi atau daerah terkemuka di dalam percaturan tidak hanya politik Indonesia, tetapi juga pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan seterusnya, Bu Meli. Jadi saya pikir ini yang bisa kita ingatkan, yang kita bisa lihat sebagai PR-PR ke depan untuk Sumatera Utara, dan semoga catatan ini menjadi menjadi bagian dari menilai kira-kira siapa yang akan dipilih di dalam calon gubernur Sumatera Utara nanti, dan semoga di antara dua ini gitu ya, yang terbaik lah, yang paling jujur lah, yang paling mengedepankan kepentingan publik lah yang akan dipilih oleh masyarakat Sumatera Utara di dalam pencoblosan 27 November nanti. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.